Halo, assalamualaikum teman-teman Jajilogi. Masih di acara Jambore Nasional TLCI keberapa ya? Kenal. Back to Habitat. Gue taunya tagline-nya doang. Tagline-nya Back to Habitat. Jadi buat yang part ini kita akan ngelihat bagian yang dikontesinnya ya. Betul. Dan bareng sama Om Raffi nih. Jadi kita sekarang pas banget lagi hujan juga. Jadi syutingnya nih ya pasnya yang bagian di tenda bagian ini ya. Syahdu, makin syahdu jadi ya. Dan pesertanya ini banyak yang ikut kontes. Pemenangnya itu dipilih kategorinya ada original. Betul, ya, yang paling orisinil. Ada yang restorasi. Ada yang restomod ya, restorasi betul. Modifikasi. Ada yang rare. Sama kalau nggak salah off-road. Sama off-road. Betul. Kita belum tahu pemenangnya siapa sih ya. Betul. Nggak tahu juga dari juriin apa belum, tapi kita akan ngebahas kurang lebih ya menurut kita gimana ya, berdasarkan ini kita masing-masing. Nah, yang pertama nih Ras. Yoi. FJ 40 tahun 79. 79 nih kita bisa lihat ini sih restorasi ya. Ya ada restomodnya juga soalnya ada beberapa parts juga yang nggak original, yang sistemnya yang sifatnya di-upgrade kayak misalnya kaki-kaki itu kita bisa lihat pakai provider yang adjustable. Ya. Terus pairnya juga pakai Oldman MU, sosakelnya juga sosakelnya, benar. Ini bagian modifikasinya di sini nih berarti nih. Termasuk misalnya bannya nih pakai Beef Goodrich KO3. Velgnya mana Raf? Ini sebenarnya velgnya umumnya custom karena kalau dia pakai asli tuh dia ada split trimnya. Cuma gayanya ini gaya original, makanya dia bisa pakai wheel dopnya. Si wheel dopnya ya. Gitu. Nah ini salah satu cirinya restorasi kalau di Indonesia juga semua stiker part numbernya masih ditempel. Masih pada ditempel. Sih kelihatan jadi originalnya. Wah. Dari warna sih lumayan main aman pakai Apple Green atau Michelina Green nih. Ya. Terus ya khasnya restorasi Indonesia juga semua bagian baut mana yang di OCP, ini kan kayak yang ini kan di OCP nih. Terus kalau yang lain cuma direndam cat aja gitu. Nah ini juga ini nggak segampang yang dibayangin soalnya kita harus tahu bagian mana yang kuning, bagian mana yang hitam, bagian mana yang silver. Itu yang benar-benar jadi hal yang ngedetailnya di situ ya. Iya betul. Biar nggak salah warna. Nggak salah warna. Kalau dibandingkan sama orisinilnya. Yoi, keren. Restomod, jadi restorasi plus modifikasi. Untuk yang ini. Wih, HJ47. Iya. Berarti ini mesinnya yang diesel ya? Iya, mesin diesel. Pakai 2H nih ya Raf ya? Pakai 2H, 6 silinder diesel. Bisa dibilang ini mbahnya HDT. Jadi 6 silinder diesel Toyota tuh awal-awal developnya di 2H ini. Di 2H ya? Ini berarti rare banget nih. Rare. Yang di body 47. Iya, betul. Pickup. Udah gitu yang gue suka, dia modelnya kayak scrambler ya? Iya sih. Nih teman-teman. Ada aksen kayunya. Ada panel kayunya di sini nih. Asik banget sih. Asik. Ada gaya-gaya Amerikanya juga. Sebenarnya pickup tuh Indonesia cukup punya ini spesial lah, tempat spesial karena seri 40 pickup itu banyak banget dipakai sama instansi dari mulai PLN, terus juga Pertamina, banyak lah yang pakai. Walaupun dulu itu karena mobil ini pekerja seri 40 pickup jadi banyak yang dipakai sampai ibaratnya workhorse lah. Nah akhirnya semakin kesini mulai orang restorasi FJ45 yang dulunya terlupakan karena sibuk kerja. Istilahnya hanya sebuah mobil kerja, bukan hobi ya. Gue juga ingat dulu gue ada FJ45. FJ45 warna putih. Waktu itu dipakai off-roadnya tuh lebih buat service car. Buat bawa-bawa ban serep segala macem, as roda. Sementara mobil yang dipakai off-roadnya kejuarannya FJ40. Ininya disiksa, dulu disiksa kan, Emang sebenarnya zaman bokap gitu. Cuma gue termasuk salah satu pertama coba-coba nyetir FJ40 bokap plus FJ45-nya gitu. Jadi dulu emang kayaknya normal buat dipakai kerja keras ya. Terus makin kesini baru orang appreciate, oh iya ya FJ45 tuh juga terlupakan, akhirnya ya udah sekarang malah dicari-cari segala macam. Mulai jadi barang koleksi. Collector item. Keren.
yang ini nih lucu banget nih, Raf. Asik banget ini. FJ45 ya. FJ45 dibikin Blanwir kalau bahasanya. Dibikin jadi Blanwir. Blanwir tuh bahasa Belanda ya. Bahasa Belanda bahasa ya kayaknya Belanda, ya. Pemadam. Bukan. Oh, kalau damkar kan bahasa kita Indonesia, kan. Betul. Ini bahasa Belanda, Blanwir. Jadi dulu hampir semua bandara yang dioperasikan dulu kan bandara itu dioperasikan sama Departemen Perhubungan. Nah, semua itu bandara yang dioperasikan di sub dikasih salah satunya pemadam FJ45. Walaupun tradisi itu sudah ada dari zaman FJ55 gitu. Di FJ45 udah, tapi sebelumnya di FJ55 juga udah mulai ada tuh pengadaan untuk jadi pemadam. Ini juga lucu. Dulu semua orang nggak ada yang tertarik gitu kan, karena ya udah dianggap ini aja, dianggap mobil kerja. Sekarang dicari-cari. Dan kelebihan utamanya mobil pemadam adalah kilometernya pasti rendah banget. Pasti rendah karena banget. Kan hitungannya bukan dipakai harian terus warawiri kan. Iya sih. Gitu. Wah, ini berarti bisa buat rally ya kalau misalnya mobil damkar ya? Oh, itu Dakar ya? Oh, Dakar. Oh, beda ternyata. Oh, ini damkar. Ini damkar. Jadi ada yang 45, ada yang komando ya? Ada yang komando juga ya? Asik. Betul. Ada helmnya. Ini sepertinya helmnya ketinggalan. Oh enggak ya? Emang bagian dari ornamen. Iya. Part of the show nih, part of the show. Ini yang gue suka debunya nih, Raf. Masih kayak dipertahanin, jadi nggak dicuci. Nggak dicuci. Wah. Ini ada PTO-nya. PTO, wah ini udah patina style nih. Dan ini patina nih yang utamanya nih. Siren. Nah, pertanyaannya nih berikutnya nih. Coba lo lihat nih di pintu. Ini mobil lo? Enggak, kan Raffi. Bukan. Oh, bukan ya? Ini emang salah satu kode mobil pemadam di bandara tuh emang ada kode R-nya. Ada kode R. Berarti bukan ini nama lo ya? Bukan. Keren sih. Nih, lihat nih, banget. Ini 45-nya kita lihat nih salah satu khasnya 45 adalah gardannya udah floating. Full floating. Ini Gitu. jadi kalau misalnya kita pakai gardan yang full floating gini, teman-teman, memang dia buat dipakai kerja yang lebih berat tuh dia lebih endure gitu ya, atau lebih kuat. Karena as rodanya yang kerjanya itu tidak se-fatigue atau secapek yang bukan full floating, yang masih semi floating gitu. Makanya kalau buat di off-road yang berat, kita banyak pakai yang full floating ya. Full floating, betul. Walaupun banyak yang udah dimodifikasi lagi, kayak bautnya digedein atau diperbanyak nih, supaya dia nggak gampang brodol dan tiba-tiba nongol nih, keluar nih asnya nih. Betul. Wah, asik, udah full asik floating. Banget nih. Ini salah satu yang rare juga di sini nih, FJ45 yang SWB, short wheelbase. Tapi selain rare juga restorasinya sih gokil ya. Gokil banget. Asik banget. Lampunya semua sampai lampu teteknya, lengkap. kusennya semuanya benar-benar dibikin. Nih kalau di Toyota dasinya. Dasinya bagus. Nah, nih kalau orang awam ngeliat kayak ada sepatu kecil gitu ya. Ada yang tahu nih buat apa nih fungsinya sepatu kecil ketinggalan di situ? Ketinggalan. Nih bener-bener tahun tua, ada lubang anginnya. Ya, ada lubang anginnya di sini. Asik banget. Kita lihat ke belakang yang bikin spesial nih. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kalau yang SWB itu dia pickup juga, tapi lebih pendek. Betul. Jadi jarak sumbu roda depan ke belakangnya nih nggak sepanjang yang apa namanya yang FJ45 yang biasa ya, atau yang nanti kita lihat di sebelahnya nih. Asik banget. Tapi itu dia, bodinya ngecatnya semuanya benar-benar top almost banget. Perfect. Iya. Asli, keren banget. Bahkan ini udah levelan yang menurut kita, mata kita sebenarnya belum segitu kayak detailnya. Betul. Ya. Karena kita juga bukan expertise untuk melihat kayak yang benar-benar jeli restorasi buat restorasi gini, tapi kita secara lebih awamnya ngeliatnya udah top banget. Nah, ini kelihatan nih beda panjangnya kurang lebih kan, mobilnya posisinya kurang lebih sama. Nih, kalau yang SWB segini. Ini yang normalnya. Lebih panjang. Walaupun kalau yang ini bukan FJ ya. Ini HJ. Ini HJ juga. Ini HJ. Jadi mesinnya pakai yang diesel.
Asik banget. Gue suka deh birunya. Iya, birunya ini asik ngeliatnya. Oh, ini mantan lo. Wah, ini dia nih. Mantannya beliau ini. Ada Om Randi nih di sini yang paling sibuk di acara Jangkas TLCI ke-6 ini. Salah satu yang paling sibuk. Kita terima kasih banyak. Wah, sih. Oh ya, ini dia teman-teman. Jadi bedanya yang SWB atau yang short wheelbase dengan yang lebih panjang atau yang long wheelbase kan. Ini lebih maju, yang ini lebih mundur. Pastinya akan tetap ada plus minusnya. Kalau short wheelbase itu kan kita manuver lebih enak, misalnya balik arah, lebih gesit gitu ya. Kalau yang long wheelbase emang mungkin manuvernya nggak terlalu gesit, tapi enaknya dia lebih stabil, sama buat bawa barang yang lebih banyak atau lebih berat tuh lebih terakomodir dengan optimal kalau wheelbase yang panjang. Next, Raf. Wih, keren nih. Ini plat merah lagi. Plat merah. X instansi. Kalau lihat grillnya, grill bulat. Grill bulat. Terus ininya juga apa namanya? Step sampingnya beda. Terus ini sih harusnya berarti di bawah 80 nih. Iya. Di bawah tahun 80. Ya, masih grill bulat ya. Masih grill bulat. Cuma wiper udah bawah. 7677. Oke. Wiper udah bawah. Cuman Asik. yang dari tadi bikin gua salfok, ini stance-nya nih. Stance-nya bagus banget berdirinya. Terutama apa namanya wheel set-nya nih cakep banget. Pakai Michelin X Multi. Yap. 7,5/16. Velgnya asli, split rimnya seri 40. Warnanya juga bener, warna split rimnya memang aslinya abu-abu monyet yang gini. Warna abu-abu monyet ya. Ya. Terus bannya tuh karena emang ini ban bias ya, ban truk, jadi kotaknya tuh bagus banget. Ya, dirinya kotak tegak gitu tegak, ya. Jadi Ban kayak bias. bener-bener mobil Arab banget. Oh, iya, Kayak iya. seri 40 Arab. Asik. Coba kita lihat dalamnya. Wah, nih bisa dilihat nih. Tangkinya tangki kolong. Masih di bawah sini Masih di tangkinya nih, bawah. dari sekitar tahun 77. Ini. Iya, di bawah 80. Ini salah satu ciri khasnya kalau zaman dulu, kalau nggak biasa pasti mabok bawa ya. Soalnya bau bensinnya naik. Dari persis di bawah kita, jadi kayak Ada teler-teler ya, ada teler-teler ya, wajib teler dikit. ini masih modelnya yang pintunya tinggi. yang tegak. Ini nih. Jadi untuk yang tahun mudanya tangkinya tuh udah pindah ke kolong. Kolong di Jadi, bawah di ya. bawah. Di bawah. Jadi nggak ada aroma-aroma yang telernya. bikin teler, benar. Nah, ini yang bikin kerennya juga dia udah ganti floating nih. Oh iya. Ganti floating juga. Salah satu bedanya floating 40 sama 80, kalau 40 tuh floatingnya panjang. Tuh hampir setelunjuk. Kalau 80 tuh floatingnya udah pendek, karena kan track width-nya lebih lebar juga kan kalau 80 kan. Gitu. Ini oke sih. Asik secara ya. ininya. Dirinya juga bagus Berdirinya ya. enak. Asik. Nah, ini yang barusan habis penjurian ya. Yoi, persis. FJ45 LV nih. Ya. Oh, Kayami. Kayami. Kalau orang sini selalu bilang Kayami. Artinya tuh apa? Iya, Gua gue sih jujur sampai nggak sekarang tahu. juga nggak tahu. Apa itu bahasa atau kayak Singkatan atau atau apa? Yang pasti kalau di pinggir bodinya ada gerat-geratnya, atau orang sini bilang biasa ada papan penggilesannya. Ada papan penggilasnya. Itu tuh dibilangnya Kayami. Unik ya. Unik. Sekilas tuh kayak kita ngeliat body kayak mobil-mobil angkutan umum gitu ya, yang banyak di negara-negara, mau itu di Asia ya, atau di Amerika Selatan gitu ya, stylenya kayak gini. Dan ini termasuk cikal bakal untuk Land Cruiser punya yang varian comfortnya ya, betul, atau yang kategori comfortnya kategori ya. comfort. Awal ini ya, Raf ya? Ini awal karena sebenarnya secara frame-nya, kaki-kakinya masih jadi mobil pekerja. Cuman di sini sama Toyota dan ada beberapa karoseri juga yang bikin untuk di-convert jadi 5 pintu.
gitu. Jadi bisa dibilang ini salah satu transformasi dari workhorse jadi passenger carrier di Toyota yang mana sampai sekarang masih awet, masih ada si VX300, VX80 dan lain sebagainya. Bisa dibilang ini Genesis-nya inilah gitu. Cikal bakalnya mulai di sini ya. Iya, yang dilanjut terus kan ada juga ke Komando. Ya kan Komando tuh dari lahir udah langsung jadi murni passenger carrier. Kalau ini tuh ya setengah jalan terus dibikin jadi 5 pintu gitu. Awal mula Land Cruiser berubah menjadi kendaraan untuk penumpang yang nyaman. Tapi bonusnya walaupun Toyota bikin kendaraan penumpang, bonusnya selalu kuatnya setengah mati. Selalu kuatnya setengah mati. Coba kasih lihat dalamnya nih. Nah. Tapi gaya-gayanya tuh lebih kayak ada American Classic kayak gitu ya. Sekilas tuh kayak ada wagonirnya, interiornya, atau ada faktor tambahan dari resto mode-nya atau benar-benar orisinilnya, tapi kita ngeliatnya Amerikanya kental ya. Lumayan kental. Karena kan sebenarnya balik lagi ke reason geopolitiknya kan dulu memang Jepang itu setelah Perang Dunia Kedua banyak mengacu ke Amerika. Contohnya kan lahirnya Land Cruiser juga dari JP itu kan, makanya dulu ada BJ itu kan dari Jeep juga dari Willys gitu. Gitu asik sih. Ya. Nih kasih lihat bagian belakangnya nih, teman-teman. Nah, kan kayak lucu banget. Kan ngeliatnya kayak angkutan umum. Kayak angkutan umum banget. Tadi Filipina. Iya, ini kan di daerah Chili. Daerah Chili, Amerika Selatan gitu kan. Ini kan split door gitu-gitu. Oh, yang belakang dikunci. Ini nggak kalah spesial nih. Tadi lo udah ngobrol ya sama ownernya ya. Jadi yang bikin spesial apa nih, Raf? Jadi ya itu balik lagi ya tadi kalau Land Cruiser terutama seri 40 tuh banyak banget dipakai sama pemerintahan maupun BUMN. Nah ini salah satunya, ini mobil X dari Pertamina. Ini dia. Helmnya juga masih kuda laut ya. Dengan logo schoolnya. Gitu. Ini dari Sumatera Selatan, mobilnya dari Sumatera Selatan. Memang kan Pertamina ada beberapa site kan di Palembang. Salah satunya ini, dulu bekas mobil kilang. Cuma yang bikin spesial dia preserve in time nih. Ini terjaga dari sekian lama waktu nih, hampir dibilang full original. Seperti dari zaman dulunya, seperti ini ya. Betul, period correct sampai ini dudukan lampunya, terus fog lamp-nya, bahkan masih ada slangeran nih. Oh iya. Slanger buat hand starternya masih ada. Engkol ya? Engkol. Lampunya juga nih, work lamp-nya juga work lamp bawaan tuh asli Toyota. Terus bisa dilihat tuh cat-catnya semua. Ini nggak ada scratch sama sekali sih ya. Hampir boleh dibilang masih tetap seperti aslinya dari awal nih. Keren. Ini si omnya cerita ini pasang freelock karena mobilnya dijalanin dari Palembang. Keren banget tuh. Jadi hal yang boleh dibilang ini nggak orisinilnya, terpaksa ditambahin freelock. Karena jalan jauh. Sampai bannya aja lihat period correct nih, High Miller 715. Jadi banyak hardtop yang udah di sini tuh diganti 16 ya, punya 45, tapi dia ini tetap 15. Jadi kalau seri 40 yang lokal tuh semua 15 split rim. 15 ya? Iya, bukan yang 16 ya. Yang 16 tuh FJ45. Iya. Bannya aja semua period correct. Benar-benar. Aduh. Wah. Ini yang pasti tadi udah sempat diperagain ya. Ngengkolnya nih buat nyalain nih. Top ini banget. Kurang lebih tonton videonya. Nyala langsung. Ini sih salah satu favorit gue juga nih, di antara ini salah satu favorit gue nih. Keren banget gitu. Nah, sementara ini yang terakhir di bagian sini, ini yang menurut gue pribadi salah satu yang paling spesial. Gongnya. Ini kalau lo ingat semalam pas kita nyampe di sini,
ini kan dikerudungin nih. Oh iya. Ini satu-satu yang sarungin. Tapi kayak dari jauh kayak udah ini kayaknya spesial. Kayaknya spesial. Iya. Dikerudungin sendiri nih. Semalam udah penasaran. Udah penasaran. Akhirnya dibuka. Akhirnya kita ngeliat juga sebuah FJ25 tahunnya ini kalau nggak salah 57 nih, tahun 57. Nah yang bikin spesial teman-teman sebenarnya sih bukan saja restorasinya ya yang jadi benar-benar kayak baru, tapi ini sepertinya satu-satunya di Indonesia yang model hardtop, betul. Yang kargo. Yang betul. Kalau misalnya yang lebih umum atau walaupun sebenarnya jarang juga ya kanvas. Ya FJ25 aja yang kanvas udah jarang, apalagi yang hardtop semakin yang jarang lagi. Benar. Ini yang bikin spesial sih itu sih sebenarnya. Jadi kalau kualitas restorasi udah nggak diragukan, cuma yang pasti rarity-nya atau kelangkaannya sih udah top banget lah. Benar. Kayak kalau gue pribadi selalu lihat kalau seorang kolektor Land Cruiser punya 25 apa enggak, itu aja pertanyaan. Kalau punya 25 berarti udah raja terakhirnya udah megang. Kayak jadi satu ini ya benchmarknya ya. Benchmarknya itu. Iya sih benar. Wah benar sih. Ngomong-ngomong tadi kita udah sempat juga lihat interiornya. Kalau yang tahun awal nih teman-teman tahun 57 dia tuh cluster instrumennya tuh bulat gitu. Lucu banget. Terus backgroundnya putih gitu kan. Mesinnya juga 1F yang masih generasi awal. Generasi awal banget. Jadi dia emang sebenarnya ada beberapa hal yang beda sih dibandingkan 1F yang berikutnya. Misalnya kalau lihat lampu tetenya aja udah beda. Dia lebih ke depan. Terus yang pasti grillnya nih khasnya 25, grillnya modelnya cuma kayak gini aja. Benar. Gitu. Terus ini juga lucu banget deh. Ini juga logo lucu banget. Emblem Toyotanya. Sama ini yang di samping apa nih, Rof? Ini kalau orang lama bilangnya semafur. Fungsinya apa nih, Dek? Fungsinya dia buat ngerjain pemotor di sebelah tiba-tiba. Buat penanda ya? Iya, jadi kalau belok, lampu depan ada nyala, lampu sini, ini bagian sini dia naik turun. Jadi setiap ke atas ada listriknya, ntar dilepas, ntar kena lagi, naik lagi. Unik ini juga sih. Susah banget nyari yang semapurnya susah. Benar. Apalagi yang fungsi, ya kan nyari yang ini aja udah susah, apalagi yang berfungsi. Sama ada satu hal lagi yang unik, ini juga baru pertama lihat, ada freelock-nya. Itu keren banget. Ada freelock-nya. Dan modelnya kayak freelock Willys yang 44 awal, jadi bisa ditarik, terus diputar ke sini klak gitu. Benar, ini dibuka gitu ya. Iya. Ini keren banget. Ini sepertinya salah satu yang paling spesial ya. Mungkin kali ya akan mendapat nominasi ya. Mungkin. Keren. Dan nih teman-teman, kalau ini yang restorasi garasi 146. Asik. Jadi yang bikin salah satu spesialnya yang restorasi Land Cruiser itu semua mereka pakai ukuran bannya tuh selalu factory gitu. Makanya ini kan kayaknya 616 deh. Iya, 616 ya. Jadi kayak walaupun bannya susah dicari, tapi mereka bela-belain pakai ban kecil. Walaupun kalau pakai 7,5 16 bisa juga, cuma kan nggak sesuai sama brosur lah. Ini tuh benar-benar parent correct lah, sampai ukuran bannya segala. Top banget. Lagi-lagi ini papan pengilesan. Oh iya. Papan pengilesan. Jadi hal yang menjadi ciri khas juga ya. Iya. Dengan style dibentuknya seperti ini. Betul. Gitu. Soalnya kan sebenarnya ini juga nggak cuma di FJ25, kayak di LJ pun, juga. Kan? Jimny pun juga ada garis-garisnya. Bahkan ini di yang 40-nya pun ada yang hardtopnya USDM juga modelnya kayak yang orang sini bilang Kayami tadi, ada garis-garis ininya. Gitu. Ini side lampnya juga kalau gue lihat sekilas ini kayaknya diarahin agak kayak USDM sedikit nih, karena di Amerika juga banyak FJ25 tuh banyak di Amerika. Hitungannya banyak kayak di sana ya. Tapi harganya tetap mahal. Harganya tetap mahal di Amerika FJ25. Bahkan kalau kita bangun FJ25 itu akan lebih banyak beli spare part di Amerika dibanding di Jepang. Itu fun fact FJ25 itu banyak banget spare partnya di sana.
Ini kalau lihat hatchbacknya juga beda ya. Jadi dia kalau yang FJ40 kan hatchbacknya yang bagian sini nggak naik aja, yang ini buka kanan kiri. Ini ada 3 piece jadi totalnya 4 ya, 4 piece ya. 1, 2, 3, 4. Gokil. Asik banget. Oke teman-teman, kita sebenarnya masih bisa pindah lagi ya ke tenda sebelahnya. Karena untuk yang area kontes itu ada 2 tenda. Dan kita tadi benar-benar hanya bisa nyelesain 1 tenda. Soalnya tiba-tiba bandnya tuh langsung main. Suaranya udah gede banget dan udah bener kita nggak kedengeran sama sekali karena speakernya di area kontes. Jadi kurang lebih segitu ya. Iya. Dan lagi kita tadi terlalu antusias di tenda pertama, jadi udah banyak banget yang ngebahas ya. Jadi iya, makanya. Yang pasti sih, wah mohon maaf juga nih teman-teman kalau misalnya nggak semua tadi sempat kita kasih lihat. Betul. Tapi semoga ya videonya tetap bisa menghibur ya. Menghibur, dan pastinya. Berkenan buat teman-teman semua. Udah berarti kita udahin dulu. Oke, thank you Raf. Thank you, udah nemenin buat kita ngobrol bareng. Thank you teman-teman yang udah nonton sejauh ini video Jamboree Nasional ke-6 PLCI. Dadah. Assalamualaikum.